Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan dan mandi ya setiap hari. Nah adik-adik, hari ini kakak mau membagikan cerita tentang firman Tuhan yang temanya ucapkan terima kasih dalam doa. Simak yuk adik-adik. Kita masih ada di rumah. Nah, ini gara-gara ada virus corona di berbagai negara saat ini di dunia. Kenapa kita di rumah? Supaya kita memperlambat penularan orang yang sakit ke orang yang sehat. Maka dari itu, sekolah adik-adik dan juga sekolah minggu saat ini dilakukan secara digital maupun secara online. Jangan lupa adik-adik untuk selalu mencuci tangan dengan benar, menutup bersin dan batuk, supaya tidak kena ke orang-orang yang lain. Dan saat kita bisa menahan diri dari keluar rumah dan juga menjaga kesehatan kita sebenarnya sedang memberikan waktu supaya mereka yang sudah sakit boleh sehat dulu. Dan juga untuk para tenaga medis nih, dokter dan suster yang sedang merawat pasien, supaya mereka di sana bisa serius fokus untuk menyembuhkan pasien yang sudah sakit. Sehingga ketika semua orang bisa menjaga diri dan tinggal di rumah masing-masing untuk sementara, kita bisa menyelamatkan banyak jiwa. Nah, sebentar lagi kakak mau ajak adik-adik baca firman Tuhan. Ayo diambil Alkitabnya. Sambil di-pause, dibuka Alkitabnya di Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Yuk kita baca. Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, itu bacaan kita untuk hari ini. Kira-kira apa ya arti firman-nya? Nah, adik-adik, Filipi itu adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Pada saat Paulus menulis surat ini, sebenarnya Paulus sendiri bukan dalam keadaan yang lagi senang-senang loh adik-adik. Paulus sedang di dalam penjara atau dikurung oleh petinggi kerajaan Romawi pada masa itu. Wah adik-adik, bayangkan ya, seorang Paulus yang lagi dalam kurungan bisa menyampaikan firman yang tadi kita dengar. Tadi firmannya tentang apa ya? Wah, kalimat pertamanya saja tadi sudah dibuka dengan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kira-kira Paulus ketika nulis ini, dia lagi sukacita nggak ya adik-adik? Wah, tapi ada alasan. Kenapa Paulus meskipun dikurung, dia tetap menguatkan anak-anak Tuhan, terutama di kitab yang kita baca hari ini, anak-anak Tuhan yang ada di Filipi. Yuk kita tonton dulu videonya. Story time! Yes! Today's story is about Paul preaching God's message through letters after he was arrested. Wow! That sounds quite interesting! Well, it is. When Paul was arrested by the Roman commander in Jerusalem, Paul did not waste any time. His goal of preaching and spreading God's kingdom was always the first thing on his mind. Even in prison, he stayed focused on his goal. He wrote letters to the churches he visited and also to those he had only heard about, just to encourage the believers in their faith. Many of the New Testament books are actually letters from Paul. Romans were writing to the church in Rome to share the good news of Jesus. The 2 Corinthians were written to the church in Corinth, giving guidelines on how to live as believers.
The 2 letters to Timothy and 1 to Titus are also books of the New Testament. Paul was eager for believers to be strong in their faith and in their obedience to God. That was a short and sweet story. Loved it. I am glad, Gumbo. Wah, ternyata Paulus tetap semangat memberitakan firman Tuhan karena dia percaya bahwa kabar baik mengenai firman Tuhan harus disampaikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan supaya anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada tetap berpegang pada firman Tuhan, supaya jangan takut, jangan khawatir, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kira-kira apa ya pesan buat kita hari ini? Wah, pesan buat kita hari ini adalah ABC. Wah, apa itu Kak ABC? Yang pertama adalah always be joyful. Tadi kita baca ayat 4-nya itu dimulai dengan bersukacitalah senantiasa. Kenapa Kak? Kok aku harus joyful? Padahal aku tahu kondisi sedang tidak enak. Aku dengar berita, kayaknya lihat papa mama juga khawatir setiap dengar berita. Nah, kenapa kita harus joyful terus? Yaitu karena damai Allah selalu bersama kita. Coba tetap dipegang Alkitabnya. Dilihat yang ayat ke-7. Di situ dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, ketika kita terus bersukacita, bukan bersukacita karena orang-orang di sekitar kita lagi sakit, kita masih sehat, kita sukacita. Bukan karena itu ya adik-adik, tapi kita bersukacita karena bagaimanapun kondisi saat ini, damai Allah selalu bersama dengan kita. Terus yang kedua apa Kak? Yang kedua, block all worry. Dengan kata lain, jangan khawatir adik-adik. Wah, dengan situasi seperti ini Kak, aku kayaknya batuk sedikit, Mama langsung khawatir. Papa misalnya bersin sedikit, satu keluarga juga langsung khawatir. Bagaimana mungkin aku kok diminta untuk tidak khawatir? Wah, ada caranya adik-adik. Kita menjadi tidak khawatir karena Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan. Coba dilihat lagi Alkitabnya. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ketika Allah sendiri yang memberikan kita kekuatan, kita tidak perlu khawatir karena kita yakin apapun yang kita hadapi pasti kita dikuatkan oleh Allah. Yang terakhir, come let us pray. Wah, ini kayaknya kakak sekolah minggu hampir setiap minggu mengingatkan adik-adik untuk berdoa. Tapi kenapa Kak aku harus berdoa? Kita berdoa karena Allah Maha Kuasa. Dia mengerti apa yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, kita lihat yuk di Filipi 4 ayat yang ke-6. Tadi kita sudah baca. Yuk kita baca lagi sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan kata lain, ketika kita berdoa, kita selalu bisa menyampaikan apa sih yang menjadi kekhawatiran kita. Kalau minggu lalu adik-adik ikut Digital Sunday School, adik-adik ingat kan antara takut sama percaya. Nah, di situ juga kakak udah ingetin. Kalau misalnya kita lagi takut atau kita khawatir, kita bawakan dalam doa supaya nanti Tuhan yang angkat khawatir kita. Terus kita dikasih kemampuan untuk berani dan selalu bersukacita dalam kondisi apapun. Nah, jangan lupa ya adik-adik, pesan hari ini apa? ABC, always be joyful, block all worry, dan come let us pray. Nah, adik-adik, sesudah ini kita akan ada lagu respon firman, dan kakak harap sesudah respon firman, adik-adik bisa berdoa, mungkin bersama mama papa, atau berdoa sendiri juga boleh, untuk mendoakan mereka yang saat ini sudah
diagnosa sakit coronavirus dan juga terutama untuk para dokter dan suster yang sedang berusaha menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Sekarang setelah mendengarkan cerita, yuk beraktivitas. Bagaimana ya cara melakukannya? Yang pertama, ambil kertas kosong dan bentuk menjadi love kurang lebih berukuran 8 x 8 cm. Lalu, ambil kertas yang lebih besar untuk ditempelkan kertas love tadi. Mungkin seukuran HVS atau bisa juga dengan kertas karton. Tuliskan judulnya di kertas besar itu, ucapan terima kasihku. Mulai hari ini hingga minggu depan, adik-adik menuliskan kebaikan apa yang mereka alami dalam kertas love-nya. Tuliskan siapa yang berbuat baik dan apa kebaikan yang kamu alami. Adik-adik bisa menuliskan 1 atau 2 ucapan terima kasih dalam kertas love itu. Dalam seminggu, berarti adik-adik punya 7 kertas love. Nanti hasil kerja adik-adik dikumpul di rumah ya. Minggu depan akan ada tugas selanjutnya. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.